Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi luas permukaan tabung dan kerucut. Luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan adalah total keseluruhan permukaan suatu benda yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Luas permukaan ditentukan dengan menggunakan jaring-jaring bangun ruang tersebut. Jaring-jaring diperoleh dengan cara mengiris beberapa rusuk bangun ruang sedemikian sehingga seluruh permukaan bangun ruang terlihat. Jaring-jaring tabung. Anak-anak ibu perhatikan gambar. Pada gambar terdapat gambar bangun ruang tabung. Setelah diiris rusuknya, maka dapatlah gambar jaring-jaring tabung. Tabung mempunyai 3 buah sisi. Tutup tabung merupakan sisi atas yang berbentuk lingkaran dan alas tabung merupakan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Sisi lengkung berbentuk persegi panjang merupakan selimut tabung. Jadi, tabung mempunyai 3 buah sisi, terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 bangun datar berbentuk persegi panjang. Jaring-jaring kerucut. Perhatikan gambar. Setelah diiris rusuk dari bangun kerucut, maka didapatlah 2 buah sisi. Yang pertama, sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung berbentuk juring lingkaran. Nah, bagian paling atas itu disebut puncak, ya anak-anak ibu. Jadi, bagian paling atas disebut puncak dan sisi lengkung yang berbentuk juring lingkaran dan 1 buah sisi alas berbentuk lingkaran. Rumus. Luas permukaan tabung rumusnya 2 dikali Pi dikali R dalam kurung R ditambah T. Nah, anak-anak ibu, R merupakan jari-jari dari lingkaran. Ya, kemudian T merupakan tinggi dari tabung. Selanjutnya, rumus luas permukaan kerucut adalah Pi dikali R dalam kurung S ditambah R. Nah, R merupakan jari dari lingkaran. Kemudian S di sini adalah garis pelukis dari kerucut ya, anak-anak ibu. Perhatikan contoh soal berikut. Anak-anak ibu, hitunglah luas permukaan tabung pada gambar. Nah, yang pertama, ingat ya bahwa kita akan mencari luas permukaan tabung. Dengan rumus 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Tinggi tabung sudah diketahui. Jari-jari tabung juga diketahui. Nah, karena jari-jari tabung merupakan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan Pi yang bernilai 22/7. Selanjutnya, luas permukaan sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 28. Ingat, lebih dahulu mengerjakan operasi yang ada di dalam kurung. Selanjutnya, 2 dikali 22 dikali 34. Sama dengan 44 dikali 34 sama dengan 1496 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan tabung adalah 1496 cm pangkat 2. Contoh soal cerita. Sebuah tabung dengan panjang jari-jari 20 cm, luas permukaan tabung adalah 6280 cm pangkat 2. Berapakah tinggi tabung tersebut? Jawab.
Nah, anak-anak ibu tulislah yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahui yang pertama adalah jari-jari tabung yang besarnya 20 cm. Kemudian luas permukaan tabung 6.280 cm pangkat 2 dan yang ditanyakan adalah tinggi tabung tersebut. Ingat gunakan rumus luas permukaan tabung 2 dikali Pi dikali R dikali R ditambah T. Luas permukaan masukkan nilainya 6.280 cm pangkat 2 sama dengan, ingat ya, dengan jari-jari yang 20 cm yang bukan kelipatan 7 maka kita gunakan Pi yang bernilai 3,14. Maka kita lanjutkan 2 dikali 3,14 dikali 20 cm dikali 20 cm ditambah T. Masukkan, turunkan kembali nilai luas permukaan yang diketahui, kemudian kalikan 2 dikali 3,14 dikali 20 hasilnya 125,6 cm dan dikali, ingat ya yang di dalam kurung belum dapat dikerjakan karena nilai T belum diketahui. Kemudian balikan ya, 20 cm ditambah T sama dengan artinya 6.280 dibagi 125,6 cm. Nah, kita lanjutkan, dibagi hasil dari 6.280 dibagi 125,6 adalah 50 cm. Nah, maka nilai T sama dengan 50 cm dikurang 20 cm. Hasil akhirnya adalah 30 cm. Jadi tinggi tabung tersebut adalah 30 cm. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar bangun ruang kerucut. Hitunglah luas permukaan kerucut berikut. Nah, anak-anak ibu, pada gambar dapat kita tuliskan hal yang diketahui. Yang pertama, garis pelukis atau S, panjangnya 29 cm dan jari-jari alas 21 cm. Yang ditanya, luas permukaan kerucut. Ingat luas permukaan kerucut rumusnya Pi dikali R dalam kurung S ditambah R. Sama dengan, perhatikan ya, nilai jari-jarinya adalah 21 cm yang merupakan kelipatan 7. Maka nilai Pi yang digunakan adalah 22/7. Kita lanjutkan, 22/7 dikali 21 cm dalam kurung, nilai garis pelukisnya 29 cm ditambah jari-jari 21 cm. Kerjakan lebih dahulu yang di dalam kurung. Maka 22 kali 3 dikali 50. Sama dengan 3.300 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan kerucut adalah 3.300 cm pangkat 2. Contoh soal. Anak-anak ibu, hitunglah luas permukaan kerucut berikut. Perhatikan gambar ya, tulis hal yang diketahui. Yang pertama, tinggi kerucut atau T sama dengan 24 cm, jari-jari alas 7 cm, dan yang ditanya luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan sama dengan Pi dikali R dalam kurung S ditambah R. Karena nilai garis pelukis atau S-nya tidak ada, maka kita harus lebih dahulu mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana rumusnya? Ya, garis pelukis atau S sama dengan akar dari tinggi kerucut pangkat 2 ditambah jari-jari pangkat 2. Sama dengan akar dari 24 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Ya, akar dari sama dengan akar dari 576 ditambah 49. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah akar dari 625 yaitu 25 cm. Nah, karena garis pelukisnya sudah diketahui, maka kita lanjut mencari luas permukaan. Kita masukkan nilainya masing-masing. Ingat, dengan jari-jari 7 cm, maka nilai Pi yang digunakan adalah 22/7.
Luas permukaan sama dengan 22/7 dikali 7 cm dalam kurung S ditambah R. 25 cm garis pelukisnya ditambah 7 cm jari-jarinya. Sama dengan 22 kali 32 cm. Dan hasil akhirnya adalah 704 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan gambar tersebut adalah 704 cm pangkat 2. Latihan soal. Anak-anak ibu, mari kerjakan latihan ayo mencoba pada buku paket halaman 113. Soal nomor 1, 2, 3, kemudian buku paket halaman 121, soal nomor 1 dan 3. Pindahkan ke buku latihan matematika dan dibuat gambarnya ya nak. Kerjakan dengan cara dan dengan hitungan yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan.